Ya, saya udah rekam. Ya, jadi ini ada 4 orang maaf 3 orang mahasiswa ya, mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa segera menyusul ya. Ini sudah jamnya sudah menunjukkan jam 1 lebih 18 menit kalau di waktu di sini ya. Baik ya, untuk materi ini nanti saya bagikan ya, ini saya bagikan ini. Itu di apa namanya, silakan di, apa namanya, di Indigos ya, nanti silakan di ini aja, di, download ya materinya nanti, ya setelah pemaparan ini ya. Ini, eee, ini saya akan menunjukkan cara untuk, menjalankan ya. Kalau apa namanya, kemarin ya, eee, saya meminta kepada Anda untuk, mendownload XMPP. Mudah-mudahan XMPP-nya semuanya sudah di-download dan apa namanya, diinstal ya. Nah, kita akan mulai dari latihan kita yang pertama, ini tentang, penggunaan variabel, ya. Nah, untuk PHP, ya, untuk PHP ini ada kekhususan. Jadi berbeda dengan, ketika kita belajar, desain web dasar ya. Kalau desain web kita menyimpan, latihan kita di sembarang folder itu tidak jadi masalah, ya tidak jadi masalah. Tetapi kalau PHP itu tidak bisa, ya tidak bisa. Nah, ini caranya seperti ini, ya. Yang pertama, ini ada namanya tag PHP. Nah, tag PHP itu sebenarnya bisa berdiri sendiri, ya, bisa embed dengan lingkungan di HTML. Artinya di sini selain, tag ini, memiliki apa namanya, memiliki peran tersendiri, ya, dia juga bisa mengikuti, ya, alur dari pemrograman lain. Ya, misalnya HTML biasanya apa namanya, yang biasa dia, tumpangi ya, itu adalah HTML. Nah, untuk, PHP sendiri, ya ini, secara mandiri ini sudah, apa namanya, sudah bisa dikatakan dia tidak membutuhkan lingkungan, HTML sebenarnya untuk menjalankan ya, karena memang, eee apa namanya, PHP sudah memiliki, yang dinamakan dengan, eee, web server ya, tempatnya muaranya di sana ya. Nah, ini caranya begini ya, ini tag PHP ya. Tag PHP untuk PHP 5 ke bawah, ya, PHP versi 5 ke bawah, penulisan nah ini seperti ini tidak diketikkan juga tidak apa-apa. Tetapi untuk yang 5 ke atas, PHP versi 5 ke atas ini wajib diketikkan, ya karena tidak akan bisa dieksekusi, karena dianggapnya, sudah deprecated, ya. Jadi sebagai aman, sebaiknya kita mulai dengan tag PHP seperti ini, ya. Ditutup dengan apa? Ditutup dengan, penutup dari tag PHP, yaitu dengan menggunakan tanda tanya dan delimiter lebih besar. Nah ini ya, ini untuk tag dulu. Nah kemudian apa? Kemudian yang berikutnya kita buat variabel, ya. Variabel itu apa? Variabel itu yang nilainya bisa berubah-ubah, ya. Beda dengan konstanta. Ya, kalau konstanta itu nilainya sudah tetap, ya, sudah ditentukan tidak bisa diubah. Kalau ini, ya untuk variabel ya itu bisa diubah-ubah. Contoh, saya punya variabel namanya NIM, ya. Saya punya variabel namanya NIM. Nah, variabel NIM ini diawali dengan tanda dolar, ya, tanda dolar, ya. Ini wajib nih ya, diawali dengan tanda dolar, kemudian nama dari variabelnya. Ketentuan untuk, penulisan variabel nanti ada di, apa namanya, ada di, eee, materi, ini ya, materi pembelajaran ya, ada di Indigos nanti ya, bisa diakses di sana. Kemudian saya juga punya variabel namanya nama.
Nah, seperti ini ya nama. Nama Khotimatul Musyarofah. Ya. Nah, ini saya punya dua, satu NIM, satu nama. Nah, bagaimana untuk menampilkannya? Ya, untuk menampilkannya di PHP ada yang namanya perintah echo ya atau echo. Echo atau echo di sini ya digunakan untuk menampilkan ya, menampilkan apa? Menampilkan ya isi dari suatu statement. Ya, ingat isi dari suatu statement. Ada semuanya nanti di materi pembelajaran ya. Isi dari suatu statement. Jadi echo itu digunakan untuk menampilkan ya, menampilkan isi dari suatu statement. Statementnya apa? Statementnya itu selalu diapit dengan tanda ya double quote, diawali dengan double quote, kemudian diakhiri dengan double quote, dan diakhiri dengan titik koma seperti ini ya, titik koma. Dan semua statement di dalam PHP ini selalu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Awas nih, hati-hati nih. Bukan titik dua ya, tapi titik koma. Ya, titik koma nih. Ini titik koma, ini juga sama, titik koma. Hati-hati nih. Ya, hati-hati di sini. Ya, echo ya, NIM. Loh Pak, ini kok sudah ada statement kemudian ada tanda titik. Ya. Nah, saya jelaskan di sini tanda titik di sini digunakan untuk menyambungkan dua buah statement yang terpisah. Ingat ya, menyambungkan dua buah statement yang terpisah. Apa di sini yang terpisah? Yang pertama, statement yang namanya NIM. Kemudian yang kedua itu adalah variabel yang namanya NIM. Beda ya. Ini statement, ini variabel. Ini ada tanda titik. Ya, tanda titik nih. Nah, ini kemudian ada tanda titik lagi, ya. Untuk apa? Untuk menambahkan statement lagi. Apa statementnya? Break line. Nah, break line itu adalah tag dari HTML. Ya, mudah-mudahan Anda belajar HTML juga ya. Ya, break line itu adalah tag HTML. Ditambahkan sini maksudnya buat apa? Menambahkan sebuah baris kosong. Ya, menambahkan sebuah baris kosong. Diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, kemudian di sini ada echo ya, nama ya, titik 2, nama lagi. Loh Pak, ini kok nggak pakai tanda titik seperti yang di atas? Ya, ini kebetulan tidak usah ya. Karena apa? Karena ya contoh di bawah ini bisa dilakukan ya ketika satu statement ini digabungkan. Kalau yang di atas itu kalau misalnya statementnya dipisah. Jadi ada dua cara di sini ya, bisa dipisah ya, bisa digabungkan. Ya, bisa dipisah atau digabungkan ya. Nah, ini kalau yang di atas di sini, oh ini terpisah Pak. Iya, ini terpisah bisa. Ya, terpisah ya, ini bisa dilakukan, ini juga bisa dilakukan. Ya, bisa juga dilakukan. Ya. Nah, tanda titik koma ini untuk mengakhiri statement. Ya, ini dianggap satu statement ya. Kalau di atas di sini satu variabel, dua statement. Ya, dua pernyataan. Ya, baru ditambahkan titik koma. Nah, tanda titik di sini untuk menyambungkan dua buah perintah atau menyambungkan dua buah perintah plus variabel. Ya, itu tanda titik digunakannya di PHP dikenalnya dengan tanda titik. Nah, setelah itu apa, Pak? Setelah itu yang berikutnya itu disimpan. Cara menyimpannya seperti apa? Nah, ini. Saya akan mendemonstrasikan ya caranya ya. Nah, ini ya. Caranya yang pertama, pastikan nama filenya sudah terisi. Misalkan contoh latihan latihan 1 ya. Kalau saya di sini latihan 2 min 1 min variabel titik PHP. Nah, kemudian yang berikutnya save as type. Save as type kalau di editor Notepad ini ada ya. Kita cari di sini yang namanya PHP. Nah, ini klik sini. Ya.
klik PHP, ya, ininya ditambahkan titik PHP. Awas ini jangan sampai lupa. Karena kalau di HTML lupa nggak masalah ini ya, penamaan titik PHP nggak masalah. Titik HTML nggak masalah karena akan ditambahkan di save as tipenya. Tapi kalau di sini tidak bisa, ya. Ini harus ditambahkan atau diketikkan, ya. Nah, kemudian cara menyimpannya ini di folder mana? Nah, ini dia. Nah, cara menyimpannya pastikan ada di folder C, ya. Kemudian pastikan juga folder XMPP-nya diinstal di mana. Ya, kalau tadi kalau apa namanya pada saat penginstalan Anda simpan di C, ya berarti nanti simpan dibuka di C. Ya. Cari folder namanya XMPP. Ya, cari folder namanya XMPP. Nah, kemudian cari folder yang namanya htdocs. Nah, seperti ini. Baru silakan disimpan. Ya, baru silakan boleh disimpan. Nah, kebetulan kalau saya menyimpannya dibuat lagi folder namanya latihan web 1. Masih seperti ini. Ya, kemudian latihan web 1 saya simpan lagi di pertemuan kedua. Nah, ini. Ya, seperti ini. Ya, ini ya. Sebentar ya. Ya. Ya, sama aja ya. Nah, ini ya, langsung saja di pertemuan kedua. Saya tuliskan di sini variabel titik PHP ya. Titik PHP. Kemudian save as tipenya save as titik PHP. Nah, saya buat di sini pertemuan kedua karena ini ada pertemuan kedua. Yang pertemuan pertama ya itu seharusnya kemarin ya, seharusnya kemarin. Tapi nggak apa-apa, kemarin tugasnya itu hanya apa namanya menginstal XMPP saja ya. Mudah-mudahan sekarang XMPP-nya sudah terinstall semua. Ya, sudah terinstall semua. Ya. Oke, saya lanjut. Baru disimpan. Save. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ya. Nah, ini kebetulan karena saya sudah menyimpannya, ya ini sebenarnya sudah ada. Nah, kemudian bagaimana untuk menjalankan? Bagaimana Pak cara untuk menjalankannya? Nah, ini dia. Untuk menjalankannya, ya, untuk menjalankan, nah ini ya saya share lagi. Nah, untuk menjalankan, pastikan ya XMPP control panel-nya ini sudah aktif. Ini adanya di mana, Pak? Adanya ya. Nah, ini dia. Yes. Nah, ini ya. Nah, adanya di mana? Adanya di folder C, ya, XMPP, ya. Nah, ini dia, ya, XMPP control. Nah, yang ini ya. Silakan dijalankan ininya kalau sudah ada ya. Sudah ada XMPP kontrolnya dijalankan. Ya. Ya itu ya. Nah, kemudian kalau sudah jalan seperti apa? Nah, ini nantinya seperti ini. Ya, kalau udah jalan ya, aktif, nanti hasilnya nanti seperti ini ya, ini. Nah, untuk latihan pertemuan pertama dan sampai dengan nanti UTS ya, sebelum masuk ke dalam database ini cukup menjalankan pakai Apache saja. Ya. Di start ini pastikan ini sudah hijau. Ya, sudah hijau ya. Kalau sudah berikutnya itu adalah kita menjalankan browser. Nah, mana yang browsernya ya? Ini dia. Ini ya. Ini browsernya. Nah, di browser kita ketikkan localhost. Ya, pastikan itu ya. Ketikkan localhost dulu. Ya. Pastikan localhost dulu yang diketik.
Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya, ini saya gunakan XMPP versi 748. Ini saya download kurang lebih bulan Juli 2000, tahun 2000 ya. Ini bulan Juli tahun 2000. Jadi kalau sekarang ya mungkin sudah ada yang baru ya, yang udah mungkin versinya mungkin udah versi 8 mungkin ya. Nah, setelah ini bagaimana Pak? Setelah ini ya, kita cek di sini. Kita kan tadi menyimpan di folder htdoc. Kalau saya di sini, ya saya menyimpannya di latih web 1. Ya kebetulan saya membuat folder lagi di sini, latih web 1, ingat nih. Ya saya bikin folder lagi di dalam folder htdoc. Jadi saya ketikkan di sini. Ya, saya ketikkan di sini. Latih web 1. Ya, saya tekan tombol enter. Nah, di sini ada pertemuan 1, ya, ada pertemuan kedua. Ya, saya klik pertemuan kedua ya, diklik. Saya klik pertemuan kedua, saya klik ini namanya variabel PHP ya, saya klik ini. Nah, ini hasilnya. Ya, ini akan jalan seperti ini. Nah, ini saya perbesar ya. Ya, Khotimatus Musyarofah. Ya, ini hasil dari latihan kita yang pertama. Ya, latihan kita yang pertama. Ini tentang variabel. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak, ya nanti ada apa namanya, ada di Indigos ya penjelasannya. Oke, yang berikutnya sekarang latihan yang kedua. Ini lumayan cukup banyak ya latihannya ya. Tapi sudah ada semuanya di apa namanya, di pembelajaran. Ya, ini tipe data. Ya, ini ada variabel NIM. Ini isinya adalah statement atau boleh katakan tipe data string. Ya, tipe data string itu bagaimana Pak? Tipe data string itu dimulai dengan tanda kutip 2. Ya, ini dinamakan dengan tipe data string. Nah, berikutnya di sini ya. Ini ada yang namanya tipe data karakter ya, char. Ini diawali dengan tanda kutip tunggal. Nah, ini seperti ini ya. Ini tanda kutip tunggal. Ya. Kemudian berikutnya ada umur di sini. Ya, umur. Usia. Usia di sini 23. 23 itu tipe datanya adalah tipe data number. Ya, number. Kemudian ya, berikutnya ini ada nilai. Ya, nilai sini 82,25. Ini kurang lebih ini adalah tipe data float ya. Tipe data float. Jadi ada apa namanya? Pak, seri kirinya nggak berubah. Ya, Nggak gimana? berubah ini seri kiri. Apanya? Seri kirinya nggak berubah. Tetap yang tadi di web tuh, Pak. Oh iya. Bentar. Saya lupa. Nah, ini dia. Udah ya. Oke, ini yang kedua nih, Ya, latihan kita yang kedua ya. Ya, tadi lupa ya, karena yang dibuka cukup banyak. Oke ya, yang pertama ini adalah tipe data string. Ya, tipe data string itu ciri khasnya itu ada tanda kutip apa namanya, ganda ya, kutip ganda ya, atau double quote. Ya, ada double quote. Nah, ini seperti ini. Ini tipe data string. Ya. Nah, yang kedua itu tipe data karakter. Ya, char ya, karakter. Isinya kalau karakter itu diawali dengan tanda kutip tunggal. Ya, tanda kutip tunggal di sini. Nah, kemudian di sini ada umur atau usia. Usia itu adalah tipe data number ya. Number atau angka ya, angka. Angka di sini 23, kemudian ada lagi di sini nilai. Nilai itu tipe datanya itu adalah float ya. Kenapa float? Ya, biasanya ada tanda titiknya di sini ya. Titik, angka di belakangnya terserah mau berapa ya.
berapa digit. Ini float ya, dimasukkan ke variabel nilai. Kemudian yang berikutnya status. Status tipe datanya adalah boolean. Status, karena ini tipe datanya boolean, itu nilainya hanya 2, true dan false. Kalau di sini nilainya true, ya berarti nanti yang muncul itu adalah aktif. Ya, kalau dibuat di sininya ya. Nah, ini ya, if ya status ya, echo ya, status aktif kalau nilainya true. Kalau nilainya false ya, ini akan memunculkan apa? Tidak aktif. Ya, ini latihan kita yang kedua. Kita simpan juga sama ya, simpan ya, save as, simpan di folder yang sama tadi ya. Jadi saya simpan di pertemuan kedua nih. Pertemuan kedua ini tentang tipe data ya. Save as tipenya pastikan ya ini PHP kalau kebetulan Anda menggunakan Notepad++. Tapi kalau Sublime juga sama ya, kurang lebih sama lah ya. Karena saya kebetulan pakainya Notepad++ aja ya. Karena sudah lama ya, ini udah nggak bisa pindah-pindah gitu ya, susah kalau mau pindah apa namanya teks ya. Mungkin kalau Anda lebih cocok Sublime lah gitu ya, karena lebih apa namanya lebih powerful ya. Kalau itu lebih powerful. Tipe data ya PHP. Nah, udah disimpan, kemudian kita jalankan. Ya, nah, di share screen lagi nih saya ya. Nah, kita jalankan. Nah, ini ya. Yang variabel. Kita klik. Yes, sorry. Ya. Tipe data, maaf. Nah, ini ya. Name ya, namanya Khotimatul Musyarrafah. Ini tipenya tipe number ya. Kemudian ini 82,250. Ya, ada tambahan kosong ya, itu kebetulan karena tipe data float-nya itu 3 digit ya. Kemudian di sini yang booleannya karena tadi tertulis true, maka di sini adalah muncul aktif. Ya, ini untuk penggunaan tipe data. Ya, ini yang latihan yang kedua ya. Ini banyak ya, lumayan ya latihannya. Ya, ini saya share screen lagi ini. Nah, ini balik lagi. Nah, ini yang ketiga, ya cukup banyak ya. Cukup banyak sekali ya ini. Yang ketiga itu adalah konstanta. Tadi di awal saya sebutkan kalau konstanta itu nilainya tetap. Ya, nilainya itu tetap. Konstanta itu diapit dengan tanda kurung buka dan kurung tutup. Ya, kurung buka dan kurung tutup. Terserah isinya mau berapa banyak, terserah ya konstanta. Kemudian baru dikasih titik koma. Ya, ini juga sama, define. Ya, jadi untuk membuat konstanta itu diawali dengan statement define. Define ya, ini juga sama ya, diawali dengan kurung buka dengan kurung tutup. Ya, nilai 90. Ini ada dua value ya, ada dua nilai di sini. Nilai juga sama nilai. Nah, bagaimana kalau penulisannya begini? Nah, ini ya. Kayak apa ya? Si titik komanya dimasukkan sebelum tanda kurung tutup, maka akan menyebabkan kesalahan. Ya, kesalahan ya ini ya. Berikutnya kita tampilkan ya echo, nama, dan nilai. Nah, bagaimana hasilnya? Ya, ini hasilnya kita lihat lagi di sini. Ya, ini yang kedua, konstanta. Nah, ini hasilnya Ahmad Solihin nilai 90 ya. Ini latihan yang ketiga ya. Ini latihan yang ketiga. Nah, berikutnya latihan yang keempat sekarang. Yang keempat nih, operator. Ya, ini operator aritmetika. Ya, operator aritmetika sebenarnya ada beberapa ya. Ada yang pertama ya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, ya, ada perkalian, ya, dan pangkat. Ya.
Nah, ini contoh aritmetika ya, operator aritmetika yang pertama ya. Aritmetika dulu ya. Ini ada folder namanya gaji ya, ini 1 juta, kemudian pajak 0,1. Nah, total apa namanya? Total honor ya yang diterima ya setelah pajak ini adalah gaji dikurangi ya, gaji dikalikan pajak. Ya, jadi nanti total honor setelah pajak ini dapatnya segini rumusnya. Ya. Echo gaji sebelum pajak segini ya, gaji ya. Gaji yang sudah boleh dibawa pulang ya, ini THP. Ya, saya punya folder namanya apa namanya variabel namanya THP. Ya. Udah disimpan juga sama ya, file ya, save, tipenya ya PHP, pastikan ini selalu seperti ini ya. Kemudian latihan berapa terserah nama filenya bebas ya. Di belakangnya ditambahkan titik PHP. Simpan pada folder yang ada di htdoc. Ya, ingat nih, folder yang ada di htdoc. Awas nih, hati-hati nih. Ya, jangan di sembarang folder ya, nggak akan bisa ya. Jadi harus disimpan di folder htdoc yang ada di XMPP. Ya, save. Ya, udah save. Kemudian kita jalankan. Ya, kita jalankan. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini ya, operator. Nah, ini yang gaji sebelum pajak, ya 1 juta. Gaji yang dibawa pulang, ya setelah dipotong oleh pajak, ya sebesar 0,1. Jadi 900.000 ya. Itu yang boleh dibawa pulang ya, setelah pajak. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini ya contoh yang operator yang pertama. Nah, berikutnya, ya ini lumayan ya ada beberapa latihan ini. Ya. Berikutnya, nah ini operator apa namanya aritmetika yang kedua. Ya, ini ada bilangan 1, bilangan 2, ada bilangan 3, masing-masing 10, 5 dengan 3. Nah, yang pertama itu dijumlah dulu, bilangan 1 tambah bilangan 2, bilangan 1 dikurangi bilangan 3, bilangan 3 dikali bilangan 2 dikali bilangan 3, bilangan 1 dibagi bilangan 2. Nah, ini adalah modulus. Ya, modulus itu nilai tengah ya. Bilangan 1 ya modulus ya bilangan 2. Jadi diambil nilai tengahnya. Ya. Bilangan 1 modulus bilangan 3, outputnya ini 0. Ya. Jadi diambil nilai tengahnya ya. Jadi 1 itu 10, nah 5. Ya, diambil modulus nilai tengahnya 0. Ya, ini kalau versi itunya ya, versi apa namanya? Versi dari penjumlahan di ini ya, operator di PHP ya. Oke, kita jalankan. Ya, kita coba hasilnya seperti apa. Ini ya, saya share lagi. Ini yang, nah ini ya hasilnya ya. Hasilnya, nah ini 1, 15, 7, 15 lagi, 2, 0, dan 1. Nah ini Pak, kok 0 dengan 1-nya nyambung ya, karena tidak ada break line-nya. Ya, nggak dikasih break line. Nah ini ya. Nah ini tidak ada break line. Jadi hasilnya 0 dengan 1-nya nyambung. Ya, itu ya. Nah ini yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini yang berikutnya yang ke-6. Ya, ini ada 6 ya. Sudah ada 6 latihan ya. Ini lumayan ada banyak ya. Udah banyak nih. Ya. Nah ini perbandingan operator logika ya. Ini perbandingan. Ya. Nah, ini ada variabel A nilainya 5, variabel B nilainya itu adalah 4. Ya. Nah, ini A sama dengan B, ya nanti hasilnya kita lihat ya A sama dengan B itu hasilnya seperti apa. Ya, kemudian A tidak sama dengan B,
A lebih besar dari B, A lebih kecil dari B, ya. Kemudian di sini, ya, di sini A, ya, A lebih besar tidak sama dengan B, ya, N, ya ini N ya, ini N nih, N, ya, A lebih besar B. Nanti hasilnya apa ya? Nah, kemudian ini ada A tidak sama dengan B, ya, kemudian atau, ya, atau di sini, ya, atau ya A lebih besar B. Ya, ini kalau kita jalankan hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya nanti seperti ini. Ya, ini kalau kita jalankan nih. Nah, ini kalau kita jalankan, nah ini ya, hasilnya 5 apakah sama dengan 4? Ini tidak ada hasil, ya. Ini tidak ada hasil, true atau false ya. True atau false-nya nggak kelihatan ya. 5 tidak sama dengan 4, ya. Ya, 5 tidak sama dengan 4, ya. Nih. Ya, harusnya sini muncul 0 ya. Apa namanya false ya. Kalau ini kan true. Ya, ini kan true. 5 lebih besar dari 4, ya, true. 5 lebih kecil dari 4, ini nggak muncul ya. Harusnya munculnya 0 ya. Ini nggak muncul ya. Pak, belum Nah, ini muncul kenapa? Pak hasilnya. Ya. Hasilnya belum muncul, user rankingnya belum berubah. Oh iya. Belum di-share ya? Bentar. Ya Pak. Nah, ini sudah ya? Sudah muncul? Ya. Ya ini di browser ya, di browsernya ini ya. Ini di browser nih, yang saya share ini yang di browser. Ya. Ya ini harusnya muncul ya. Harusnya muncul 0 nih. 5 sama dengan 4 ya, hasilnya harusnya 0. Ya, hasilnya harusnya false ya. Karena tidak kita deklarasikan saja. Ya, tidak kita deklarasikan true or false-nya gitu ya. True or false-nya itu tidak dideklarasikan. Jadi oleh browser dianggap kalau false itu nilainya tidak didefinisikan. Yang didefinisikan hanya true. Itu ya. Itu kenapa tidak muncul 0. Ya, kecuali kalau kita definisikan terlebih dahulu di di programnya. Ya, baru nanti muncul 0 dengan 1. Kalau ini yang muncul hanya 1 saja. Ya, karena tadi di programnya tidak ditambahkan true or false-nya ya. Nah, ini juga sama ya, 5 lebih besar 4, hasilnya true. Ya, 5 lebih kecil dari 4, harusnya false ya sini ya. Nah, kemudian 5 sama dengan 4, N, ya, N, 5 lebih besar daripada 4. Ya, ini hasilnya 0, ini hasilnya 1. Ya, ini hasilnya 1, harusnya 0 ya. Ini nggak tahu ini karena operator ya. Ini kebetulan operatornya hasilnya seperti ini nih. Ini sebenarnya kesalahannya bukan di operator ya. Ini kesalahannya di sintak dari programnya. Kalau programnya menulisnya seperti ini 5 sama dengan 4 ya. Ini kan harusnya nilainya 0 ya. Ini N dengan N. N dengan N itu ya harusnya apakah karena apa? N itu nilainya harus kedua-duanya harus true. Kalau ini salah satunya ini ada yang false. Nah, harusnya ini nilainya tidak ada ya. Ini ada kesalahan di sintak program. Ya, kebetulan sintak programnya nggak bagus gitu aja ya. Ini contoh aja sih ya, sebenarnya contoh yang tidak bagus seperti ini. Ya. Kemudian 5 sama dengan 4 ya. Ini kan sudah pasti nilainya 0 ya. Or ya 5 lebih besar daripada 4, nilainya true. 0 false dengan true diorkan atau diorkan itu hasilnya adalah 1. Betul, kalau ini 1. Ini aja yang salah nih, ya yang N. Yang N harusnya ini hasilnya 0. Ya, seharusnya 0. Ini kesalahan dari sintak ya. Sintak di programnya
ya kebetulan salah, ya harusnya tidak seperti itu cara membuatnya gitu ya, bukan seperti itu. Nah ini ya, ini hanya untuk latihan saja. Ini. Kemudian yang berikutnya, nah ini ya, ini sintaknya salah ini ya, ini sintaknya tidak boleh seperti ini. Ya, ini harusnya tidak seperti ini ya, sintaknya ini salah. Nah, yang ini latihan yang operator logika yang pertama. Ini ada lagi yang kedua. Nah, ini juga sama ya. 10 sama 5 hasilnya seperti apa ya? Nah, ini hasilnya ya kita lihat nih hasilnya ya. Kita jalankan lagi. Ya, kita jalankan lagi browsernya, mana ya browsernya? Oh ini. Nah, ini ya. Nah, ini yang pertama 10 ya sama dengan 5 ya. Hasilnya tidak ada. Ya. 10 ya. Apa namanya? Sama dengan apa ya? Sama dengan 5 hasilnya juga ini salah ya. 10 tidak sama dengan 5 ya, hasilnya 1 ya. Nanti ya, apa namanya? Nama operatornya bisa dilihat di latihan ya, di latihan saja. Di apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Di PowerPoint-nya ya. Kemudian 10 tidak sama dengan 5, hasilnya 1 ya. Tidak sama dengan 5, hasilnya true ya. Kemudian 10 lebih kecil dari 5. Nggak ada ya. Ini benar. 10 lebih besar dari 5, hasilnya true ya, benar. 10 lebih kecil sama dengan 5, hasilnya juga tidak ada. Ya, 10 lebih besar sama dengan 5, hasilnya juga ada ya. Kalau lebih besar sama dengan 5, ya. Ya betul ya, kalau ini betul ya. Ya, ini. Oke ya, ini yang berikutnya, ini latihan yang ke berapa ya? Ini latihan yang ke-7 ya. Ini berikutnya ya. Operator lagi, masih operator ya. Ya, lumayan ini cukup banyak ya. Ini operator perbandingan lagi ya. Ini bilangannya 5 dengan 4. Nah, kita coba jalankan hasilnya apa. Ya. Nah, ini ya. Tidak sama dengan 5 ya, hasilnya nggak ada ya, karena nggak ada yang apa namanya, tidak ada yang dibandingkan gitu ya. Hasilnya 0. 5 ya atau 4 hasilnya true. Ya, karena apa? Atau or ya, salah satu bilangan nilainya benar itu dianggap true, salah satu. Ya, salah satunya. Iya, ini 5 ya dengan 4 hasilnya ya 1. 5 dengan N 4 hasilnya 1 ya. X 5 XOR ya, XOR ya. XOR itu ini ya, apa namanya, eksklusif OR ya. Hasilnya tidak ada. Nah, kita lihat nih programnya ya. Kita lihat ini. Nah, ini ya. Nah, 5 dengan 4. Nah, ini kebetulan yang pertama kenapa tidak bisa dibandingkan, karena nilainya enggak ada yang dibandingkan ya, cuma 5 aja gitu ya. Cuma 5 aja. Nah, ini ya. Ini yang operator yang ke berapa lagi ya ini ya. Nah, 2. Kemudian ada increment sekarang. Sekarang yang berikutnya increment. Ya. Oke, ini increment ya. Ini ada 5, bilangannya 5, 5, 5. Increment itu kalau A++ artinya A ditambahkan 1. Ya, A ditambahkan 1. Kalau A-nya saja berarti berikutnya kalau misalkan ini sudah ditambahkan, kemudian berikutnya langsung apa namanya, hasilnya ya. Beda ya, beda kalau di awalnya ditambah dulu kayak ini ya. Ini tambahkan dulu ya, kemudian hasilnya baru ditampilkan. Itu bedanya increment apa namanya, post increment dengan pre increment. Ya, bedanya post dengan pre seperti itu ya.
Nah, kita jalankan ya. Kita coba jalankan. Mana ya? Nih, kita share saja. Nah, ini ya. 5 ditambahkan dengan 1. Ya, hasilnya apa? Hasilnya pasti 5. Ya, karena ini post increment. Nah, karena ini sudah ditambahkan dengan 1, maka di sini yang berikutnya hasilnya adalah 6. Ini post increment. Ya, kalau pre-increment ini artinya apa? Ditambahkan dulu dengan 1. Ya, ditambahkan dulu dengan 1, ini hasilnya 6. Ya, hasilnya 6. Nah, seharusnya 6, ya memang 6. Ya, ini kalau increment. Increment itu artinya ditambahkan dengan 1. Nah, kalau decrement, decrement itu artinya dikurangkan dengan 1. Contoh di sini 5 dikurangi 1. Ya, karena ini post decrement, hasilnya sini 5. Tetapi ya, yang bilangan yang 2 setelah setelah dikurangkan 1, ini hasilnya adalah 4. Nah, beda dengan pre. Kalau pre itu dikurangkan dulu 5-nya ya. Seharusnya ya benar, ini harusnya 4, ini hasilnya adalah 4. Ya, seharusnya ya ini adalah 4 lagi ya, karena sudah dikurangkan. Ini pre-increment dengan post decrement dengan pre-decrement. Artinya sini kalau decrement itu dikurangkan, increment ditambahkan gitu ya. Itu ya, ini latihan yang berikutnya. Nah, ini operator bitwise ya. Bitwise itu artinya maju ya, maju. Misalkan di sini 5 dengan 4. Nah, ini kita lihat dulu ya hasilnya ya, seperti apa kalau kita jalankan. Dimajukan ya, berapa nilainya gitu ya. Nah, ini. Nah, ini ya. 5 dengan 4 hasilnya ya 4. Ya. 5 ya dengan 4 hasilnya 5 ya. Ini kalau pakainya operator bitwise ya. 5 ya dipangkatkan dengan 4 hasilnya 1. Ya, ini bitwise. Kalau bitwise seperti itu ya, bitwise seperti itu ya. Kemudian negasi 4 hasilnya minus 5. Nah, ini benar. Ya, negasi 4 itu hasilnya minus 5 ya. Ya, negasi 4 kebalikan ya. Kemudian 5 bitwise, double bitwise itu 4 hasilnya 80. Ya. Ini memang hitungannya ya ada nanti di penjelasannya di itu ya. Di PowerPoint-nya. Ya, nanti penjelasannya di PowerPoint-nya. Ini kenapa kok 5 bitwise 4 hasilnya 80, 5 lebih besar bitwise 4 hasilnya 0. Ya, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini ada penjelasannya nanti saya share ya di Indigos ya. Oke. Berikutnya operator string sekarang. Saya punya operator string di sini, STMIC, ya, kemudian ICMI, ya, kemudian Cirebon, ya, echo, ya, di sini. Saya punya variabel D, nggak apa-apa ya, ini dituliskan dideklarasikan sebelum echo juga nggak apa-apa ya. Setelah echo ya, nggak apa-apa. Sama dengan A, ini ada titik. Di awal sudah saya jelaskan titik itu untuk menyambungkan. Ya. Kemudian titik B, ya, titik lagi C. Hasilnya ini harusnya STMIC ICMI Cirebon. Atau dengan kombinasi ya sini. Atau dengan kombinasi ya B berarti ICMI ya ditambahkan Cirebon. Nah, ini juga bisa. Kita lihat hasilnya ya. Nah, ini ya hasilnya STMIC ICMI Cirebon. Ya, ICMI Cirebon. Ya, ini untuk yang latihan kita yang ke berapa ini? 9 nih kayaknya. Ya, ini yang 9.
Nah, berikutnya yang terakhir itu adalah komentar. Nah, ini adalah contoh komentar. Komentar di PHP itu ada beberapa. Ya, ada yang slash bintang ditambahkan slash bintang. Nih, ini jadi satu ya. Ada yang double slash. Ya, kalau satu baris, kalau dua baris sebaiknya pakai ini ya. Kalau dua baris nih. Ya, kalau dua baris atau tiga baris atau empat baris, sebaiknya menggunakan slash bintang. Ya. Nah, kalau menggunakan satu baris cukup double slash saja. Ya, kalau satu baris. Nah, kalau pagar, ini kalau ini juga sama ya, komentar juga. Ya, kalau pakai gunakan tanda pagar. Ya. Nah, echo ini akan tercetak. Nah, kalau yang echo ini yang tercetak di layar ini. Kalau ini nggak akan tercetak nih. Ya, karena komentar. Hasilnya ya seperti ini. Ya, ini hasilnya ya. Nah, ini akan tercetak di layar. Ya, nih. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir di sini ini adalah latihan. Nah, untuk yang latihan nanti silakan Anda buat seperti ini. Ya. Anda buat variabel seperti ini ya. Biodata mahasiswa. Ya, biodata mahasiswa di sini. NIM ya. Ya, NIM-nya berapa ya. Silakan diisi nanti nama, alamat, ya, kemudian jenis kelamin, nomor telepon. Ya, ini untuk latihan ya. Nah, nanti hasilnya belum. Ya. Belum pindah. Oh iya iya iya. Belum pindah ya. Nah, ini maaf. Nah, ini ya. Ini latihan nih. Ya, ini latihan yang apa namanya yang terakhir nih, ya. Latihan ini yang terakhir, ini Anda diminta seperti ini ya. Biodata mahasiswa. Ya. NIM dulu. NIM-nya berapa ya? Kan sudah punya ya NIM masing-masing ya. Kemudian nama. Ya, nama juga sudah punya masing-masing ya. Alamat ya, alamatnya di mana ya ini ya, silakan. Nanti jenis kelamin ya, pria atau wanita, jangan dua-duanya ya. Jangan diketik dua-duanya, salah satu aja. Telepon ya, ini. Ya. Nah, ini hasilnya kalau kita jalankan ya, hasilnya ya. Kalau kita jalankan itu seperti ini. Nah, ini ya. Nah, biodata mahasiswa ya. NIM. Ini kenapa NIM-nya kok ada di atas ya? Karena tidak ada apa namanya? Break lainnya. Kita coba kita lihat ya. Sorry. Kita lihat nih. Ya. Nah, ini. Ini adanya H1. Ya, H1 ya. Nah, ini tidak ada tambahan break line. Nanti silakan ditambahkan break line-nya supaya tidak jadi gabung. Ya, ini harusnya apa namanya? Fungsi H1-nya nih heading-nya bisa jalan ini ya. Seharusnya ya. Ini karena satu statement di dalam apa namanya PHP ini wajib ditambahkan ya. Ini kayak gini. Ini tambahkan saja. Ya, kita coba ya, kita jalankan ulang. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini ya, name. Ya, ini biodata mahasiswa, name-nya berapa, nama, alamat, jenis kelamin. Ya. Ini juga masih ada salah nih, ya. Ini tidak boleh nih seperti ini, ya. Nah, ini gimana nih caranya? Nah, kita lihat di sini apa salahnya, ya. Nah, ini. Ya, kesalahannya di mana nih? Ini satu statement ya, ini satu statement. Nah, ini muncul, ya. Ini muncul, ya. Ini ada kesalahan sedikit ya. Ini kesalahan sedikit nih. Ya, ini harusnya satu statement, ya. Ini satu statement nih. Oh iya, ini nih kayaknya. Ya.
Nah, ini aja lah tambahin seperti ini ya. Ya mudah-mudahan ini bisa apa namanya? Bisa dianggap satu, ini soalnya saya pengennya satu statement ya, ini satu statement aja cukup ya, langsung ditutup titik lebih titik PHP ya, tanggalnya lebih besar. Nah ini ya nanti tinggal di save saja, disimpan, kemudian dijalankan. Ya itu kurang lebih latihannya ya nanti. Nah ini, nanti kalau sudah hasilnya itu screenshot ya. Ya screenshotnya nanti apa namanya itu ditempelkan di apa namanya di Indigos ya, disimpan di Indigos, semuanya Indigosnya sudah aktif ya, sudah aktif yang kelas TI ya, kelas RPL juga kalau nggak salah sudah aktif kalau nggak salah ya. Silakan nanti dicoba saja ya, dicoba dilihat ya, Indigosnya sudah. Nah seperti ini ya di Indigosnya ya kalau nggak salah. Benar, saya alihkan dulu. Dua ribu dua puluh pemrograman web lanjut ya. Ada lagi nggak nih? Nah ini cuma satu ya. SI ya. Ini yang SI, untuk yang SI. Nah ini sudah aktif nih. Nah ini ya pertemuan 1 ini sudah aktif. Nah ini yang apa namanya yang kemarin ya. Nah ini ya, ini sudah ada nih. Ya. Nanti saya buat nih yang pertemuan hari ini ya, yang pertemuan hari ini nanti saya share nanti ya, saya upload dulu di YouTube. Kemudian ini yang kemarin ya, ini yang kemarin video tutorialnya. Nah ini video tutorial ada 2 nih ya, yang kemarin ya. Ada yang apa namanya? Ada yang deskripsi mata kuliah. Ini ada juga ini yang cara instalasi ya, cara instalasi. Ya ini tinggal diklik saja. Nah untuk tugas ya, untuk tugas ini yang tugas yang kemarin ya. Untuk tugas kan saya sudah apa namanya meminta kepada Anda yang di apa namanya yang dipaste itu adalah screenshot ya, screenshotnya. Nah tugas itu ada 2. Yang pertama tugas screenshot dan yang kedua itu adalah tugas untuk apa namanya absensi. Absensi itu adanya di YouTube. Jadi kalau misalkan Anda klik ini contohnya ya. Nah ini ya. Nah ini nanti apa namanya? Nah ini kan bisa langsung dilihat di YouTube-nya ya. Ini bisa langsung lihat di YouTube. Nah ini. Nah nanti ketika Anda apa namanya masuk ke YouTube, absensi itu ada 2. Ya, absensi ada 2, ingat nih. Yang pertama subscribe. Ya. Yang pertama itu subscribe. Subscribe hanya 1 kali. Udah, yang selanjutnya apa namanya? Ketika
masuk ke pertemuan berikutnya nggak usah ya, cukup 1 kali subscribe. Itu untuk apa? Untuk mensinkronkan antara yang ada di Indigos dengan yang di YouTube, ya. Ini ya. Nah, kedua, nah ini contoh ini. Ya, yang kedua itu di komentar, di kolom komentar. Di kolom komentar ya, pastikan nama Anda ada di sini. Ya, nama Anda ada di sini. Ya, ini pastikan di sini nih, ada nih. Ya, pastikan nih ya, pastikan ada di sini. Ya, nih pastikan nama Anda ada di sini. Ya, tuh. Semuanya ya, silakan di absen. Nanti akan saya apa namanya? Saya akan sinkronisasi. Ya, saya akan sinkronisasi dengan yang ada di ya. Nah, ini akan saya sinkronisasi dengan yang ada di Indigos. Ya, itu ya. Kemudian yang berikutnya, nah bagaimana cara untuk menyimpan screenshot-nya? Ya, ini bahan pembelajarannya ada di sini ya, instalasi XMPP. Referensi pendukung. Nah, ini. Nah, ini kebetulan karena sudah pernah menyimpan ya. Nah, ini. Nah, kebetulan karena saya sudah pernah menyimpan, yaitu dianggapnya sudah finish test ya. Karena sudah pernah menyimpan. Nah, ini. Ya. Tapi sebenarnya nah ini ya. Nah, ini ya. Oke ya, ini ya. Nah, untuk menyimpannya bagaimana? Ini boleh screenshot-nya langsung di sini ya, dipastekan di sini nih. Misalkan Anda ini ya. Ini adalah editor, tidak bisa upload ya. Ini adalah sebuah editor. Jadi editor itu kalau Anda nyimpan gambar screenshot itu bisa, atau mengetikkan link dari Google Drive, itu juga bisa. Jadi misalkan kalau screenshot-nya banyak, simpan di Word dulu, ya simpan di Word, kemudian Word-nya Anda simpan di Google Drive. Ya, tadi sudah teman-teman yang dari TI sudah paham ya. Yang dari TI sudah paham, jadi simpan di Google Drive ya. Di Google Drive-nya silakan dibuat dulu ya. Dibuat dulu, kemudian link-nya nanti bisa disimpan di sini. Contoh misalkan, nah ini ya seperti ini ya, simpan di sini nantinya. Nah ini ya. Nah kemudian yang berikutnya kasih link-nya ya, URL-nya di sini juga. Jadi ketika saya ngeklik itu ya tugas ini langsung muncul di sini ya, langsung muncul ya. Tuh, itu yang cara yang pertama. Yang kedua itu langsung gambarnya. Ya, gambarnya. Misalnya nah ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini. Ini langsung gambarnya nih. Ya, ini langsung gambar. Nah, ini ya. Ini adalah editor nih. Ya, ini adalah editor. Jadi kalau editor itu mirip seperti apa namanya? Mirip seperti Word ya. Nah, ini editor nih. Nah, ini kan tuh ya. Caranya boleh seperti ini cara yang kedua. Cara yang kedua itu jadi misalkan dari sini ya. Hasilnya nih. Screenshot tinggal di print apa di tombol print screen. Nah, ini contoh ya. Contoh lagi ini ya. Ini contoh lagi. Print screen ya, saya simpan ke sini. Nah, ini saya pastekan di sini. Ya, nah ini. Nah, ini ya. Caranya. Ya, ini caranya seperti ini. Ya, ini. Nah, ini ya. Nah, tuh. Ya. Ini ada cara yang kedua ya. Ini juga boleh. Silakan mau yang mana juga boleh. Mau yang pilih yang nomor 1 atau nomor 2. Ya, seperti ini. Nah, nanti kalau sudah di end test. Ya, di end test seperti ini. Ini kesempatannya ada 3 kali. Ya, ada 3 kali. Kemudian nanti di end test, jangan khawatir ini ada kok Pak, ini ada tanda silang.
Ya, kenapa? Kan saya sudah mengumpulkan, nggak usah khawatir. Ya, ini artinya Anda sudah mengumpulkan, tapi belum saya verifikasi. Apa yang harus diverifikasi? Nah, nanti saya akan memverifikasi yang pertama, ya, yang pertama begini. Yang pertama dari video dulu. Ya, saya akan mencari ya yang di kolom komentar dengan yang di subscribe ya. Subscribe-nya sudah ada belum namanya gitu ya. Nah, ini contoh di sini nih. Ini sini sudah ada belum? Ya, kalau ini ada dua ya berarti ini dua-duanya ya. Dua-duanya di apa namanya? Dikasih apa namanya? Subscribe sama komentar nih. Kalau ini ada dua. Ya, kalau satu satu aja. Ya, satu aja. Nah, kemudian nanti akan saya sinkronisasi di sini. Nah, ini ya. Ini akan saya sinkronisasi. Kalau nama Anda ada di komentar, kolom komentar, artinya kan berarti Anda masuk ya. Tidak hanya mengumpulkan tugas saja. Nah, ini nanti oleh saya akan diubah. Ya, akan diverifikasi. Nanti hasilnya ini tidak silang lagi, checklist. Ya, checklist itu artinya nilainya sudah masuk. Ya, nilainya sudah masuk. Jadi ada dua ya. Yang pertama tugas di sini ya di latihan mandiri. Yang keduanya yang kedua itu absensi di Indigos. Saya sinkronkan. Kalau sudah sinkron, ya pasti hasilnya checklist. Ya pasti hasilnya checklist. Dan ini tidak akan hilang. Ya, percaya deh, tidak akan hilang. Ya, ada. Ya, hasilnya ada. Hasilnya pasti ada. Ya, hasilnya nanti akan nampak. Ya, akan nampak gitu ya. Biasanya akan nampak. Nah, ini ya, nanti akan nampak di sini nih. Ya, akan nampak di sini. Nanti saya akan lihat di kolom detailnya. Ini kebetulan karena ini versi dari apa namanya teacher, ya, jadi nggak nampak ke sini. Ini akan nampak nanti ya. Kalau apa namanya Anda sudah mengumpulkan, nanti nampak di sini. Nah, ini yang nanti apa namanya akan saya verifikasi di sini nih verifikasinya. Ya, verifikasi nilai masuk ya karena sudah mengumpulkan ya, sudah tugas subscribe-nya sudah, komentarnya sudah. Kalau komentar itu tiap pertemuan ya, tiap pertemuan sampai dengan UTS nih. Ya, sampai dengan UTS. Awas hati-hati nih, sampai dengan UTS kalau nggak salah ya. Atau nggak tahu saya pembagiannya sampai 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 pertemuan keberapa itu saya lupa. Ya, kalau nggak sampai UTS ya berarti sampai pertemuan ketiga ya, sampai pertemuan ketiga nanti mungkin disambung PAI-in ya, nanti sambung PAI-in atau Ibu Dita ya. Ini nggak tahu deh ya gimana nanti pelaksananya. Nah, ini ya ini seperti ini nanti ya. Ini nanti seperti ini. Ini untuk apa namanya? Penilaian di Indigos. Oke, baik. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Pak, ini Rima mau nanya. Ya. Kemarin kan minggu kemarin kan kelasnya digabungin sama desain web kan Pak. Nah itu ada tugas. Itu tuh anak pemrograman web lanjut dikasih tugas yang kayak anak TI nggak Pak? Di Indigosnya ada nggak namanya? Di Indigosnya nggak ada, cuman kemarin kelasnya digabung gitu Pak sama anak desain web. Oh, mungkin ada kesalahan mungkin ya. Yang harusnya yang RPL sendiri, ya, yang SI sendiri. Ya. Nah, nanti saya coba tanya ke admin Indigosnya ya. Apakah yang SI juga dapat materi desain apa? Desain web ya? Iya, desain Kalau ada web. desain web ya terpisah, nggak bisa digabung walaupun perkuliahannya digabung ya. Walaupun perkuliahan digabung ya nggak masalah, cuma Indigosnya itu biasanya masing-masing kelas. Iya, soalnya kemarin digabung, berarti kemarin tugas anak desain web pemrograman lanjutnya enggak Pak? Iya, jadi yang pemrograman lanjut, kalau yang pemrograman lanjut, nah itu kebetulan ya karena ini kan ada ininya ya, ada Indigosnya ya. Kalau di sini namanya masuk, ya misalkan Rima ya, ada nggak di Rima di Indigosnya di sini? Ya, ini kan kelas SI kan? Iya Pak. Ya, SI pagi maupun yang SI kelas sore ya atau kelas sore ini ada di sini semua
ya, ada di sini, ya, di muaranya di sini di SI semuanya satu ini ya, satu kelas, ya, satu kelas. Nah, kalau nama Rima tidak ada di sini, ya itu berhak ditanyakan ke admin Indigos. Ya, Mas Irfan, nama saya belum masuk di SI pemrograman web lanjut. Itu kalau materinya pemrograman web lanjut. Tapi kalau materinya pemrograman materinya itu adalah desain web, ya kalau desain web, nah dicari ya desain web untuk SI kalau nggak salah belum ada gitu ya. Yang desain web itu baru kelas TI ya sama RPL tadi itu yang saya apa namanya upgrade gitu ya, itu SI dengan TI dengan RPL. Kalau yang SI belum ada. Ya nanti saya tanyakan, tapi saya akan tanyakan. Ya kalau misalkan ada, ya nanti berarti tambahan itu desain web. Ya. Itu ya, Rima ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa menanyakan di admin Indigos. Ya. Nanti Rima mau menanyakan langsung ke Mas Irfannya juga boleh ya. Mas, saya belum masuk gitu. Ya, maklum lah, kalau Mas Irfan kan tugasnya cukup banyak ya. Mata kuliahnya nggak satu, bukan saya saja gitu ya, dosennya banyak. Jadi mungkin karena sibuk, ya mungkin karena kesibukan, jadi tidak bisa mengcover semuanya. Ya, jadi diingatkan saja Mas, punya saya belum ada namanya itu. Sama-sama mengingatkan saja gitu ya, sama-sama mengingatkan. Berarti tugas anak desain web sama pemrograman web lanjut beda ya, Pak? Yang desain web dengan pemrograman web lanjut beda. Ya, berbeda. Ya udah, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, ya ini untuk recordnya saya stop dulu ya.